Halo teman-teman, sebelum video gue dihapus oleh YouTube lagi, gue akan menjawab pertanyaan yang belum terjawab ya. Karena video gue ini kayak belakangan sering kali dihapus oleh YouTube ya. Ini adalah tutorial bagian kedua untuk SPT orang pribadi ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan akan gue jawab. Ibu Dede atau Bapak Dede ya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Bapak Bagus. Untuk NPPN itu dibuat ulang lagi sekarang Pak untuk yang 2025. Nanti bisa diklik pilihan pekerjaan bebas dengan NPPN. Memang bisa. Emang bisa pilih tahun 2025. Kalau bisa silakan teman-teman ya. Kalau bisa silakan. Kalau 2026 udah pasti bisa ya. Thank you Pak. Bapak Rudi. Malam kok awan SPT saya kan lebih bayar karena saya setor tiap bulannya. Padahal omset saya itu belum 500 juta. Oke, biasanya kalau lapor tahun-tahun sebelum nggak masalah. Apakah di konteks ini akan jadi masalah? Jawabannya iya. Eh, iya, potensi masalah. Solusinya adalah omset Januari ditambah saja dengan 500 juta. Oke, contoh omset Januari 10 juta gitu ya. Maka yang dilapor di Cortex adalah omset Januari 510 juta. Udah. Nggak usah pusing, nggak usah pusing dan nggak usah mempermasalahkan apapun lagi, karena cuman ini satu-satunya cara, ya. Cara yang lain adalah Bapak minta pengembalian sama aja cari gara-gara. Itu Pak Rudi, thank you. Bapak Robi, apakah untuk WPOP sudah punya NPWP di bawah 2018 masih bisa pakai 0,5% untuk 2025? Jawabannya bisa ya, sampai Desember 2029 ya. Lupakan mengenai batasan 7 tahun ya. Karena untuk orang pribadi ya, khusus untuk orang pribadi ya, diperpanjang sampai dengan Desember 2029 ya, sesuai dengan Undang-Undang UU BP ya, pasal 1 ayat 1. Ibu Lin Family. Kalau saya penghasilan hanya dari pekerjaan bebas yang harusnya pakai norma, tetapi tidak bisa pakai norma. Apakah tidak apa-apa kalau saya ikut masukkan ke penghasilan neto dalam negeri seperti di video Bapak? Eh, Satu, Ibu tidak ada pilihan lain. Nah, pilihan lain hanya bisa masuk ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, yang kedua, nah, angka angka yang Ibu mau masukkan sebagai penghasilan lain. Nah, itu berapa? Nah, ini yang perlu Ibu putuskan, gitu. Kalau saya, kalau gue masukin senilai 50%. Gitu. Karena gue siap berdebat sama orang pajaknya. Lu konteksnya yang brengsek loh. Kalau lu mempermasalahkan, lu benerin dong konteksnya. Masa orang nggak boleh pakai NPPN, gitu kan? Nah, kalau ibu tidak mau ribut sama orang pajak, ya udah, ibu tembak aja 100% semuanya kena ke penghasilan lainnya. Gitu. Thank you, Bu Lin Family. Bapak Denny, ini yang saya cari. Terima kasih step by stepnya. Minimal bisa mengurangi emosi sewaktu isi data, walaupun nggak jamin juga. Thank you, Pak. Bapak Love Olling. Kok anak saya sudah lapor SPT Cortex. Dia ada LB tapi cuma 9.000. Dikarenakan ada komisi MLM 300 ribuan. Ada PPH yang 9 ribuan jadi LB. SPT-nya UMKM tapi omset belum 500 juta. Jadi nihil. Tadi kau bilang jangan LB. Terus apa perlu pembetulan? Sudah lapor Bu ya? Sudah lapor ya? Sudah lapor ya? Dan sudah mengajukan restitusi? Maka tidak perlu pembetulan, santai saja ya. eh Santai aja, nggak usah pembetulan. Jadi maksud gua, kalau belum kita cegah, kita jangan sampai LB. Tapi kalau sudah terjadi LB, sudah dilakukan pembetulan, sudah dilakukan pelaporan, ya sudah, ini sudah berjalan Bu, sudah berjalan proses untuk mengembalikan uangnya gitu. Dan belum tentu pemeriksaan kok, belum tentu ya, belum tentu. Apalagi nilainya kecil. Kalau nilai kecil nggak potensial, ya udah nggak ada pemeriksaan, langsung dikembalikan uangnya. Jadi santai aja Bu. Thank you Bu Love Olling. Ibu Leni, Pak, kertas kerjanya bisa di-share Pak. Jawabannya bisa masuk ke gratis.sptorangpribadi.com ya, masuk ke situ gratis. Link sebelumnya dikasih tidak bisa diakses. Bisa saya sudah dapat. Oh, udah dapat ya. Oke, thank you. Bapak Ibu Susana,
Kenapa setelah isi penghasilan bruto di normal 50%, netonya tidak muncul? Oke. Harus masuk ke detail bulanannya. Detail bulanannya, di situ input bulan per bulan untuk bruto, omset pekerja bebasnya. Di situ, Bu Susana, baru bisa muncul. Ibu Bapak Dewansyah, kok lebih bayar karena ada setoran PPh 25 orang pribadi karyawan yang perolehan gaji dari tiga perusahaan per bulan. Gimana supaya jadi tidak LB? Solusinya adalah supaya tidak LB adalah menambah nilai penghasilan neto dalam negeri lainnya, gitu ya. Udah, sampai tidak LB, munculkan sampai tidak LB. Sesimpel itu, Pak Dewan. Ibu Lucy Uswarian, isi SPT kagak boleh LB itu menyesatkan. Oke, saya pernah LB di SPT, lalu dapat restitusi dengan lancar. Uang LB langsung masuk ke rekening dalam 1 bulan. Oke, setuju Bu ya, setuju. Saya setuju ya buat teman-teman kalau berani ajukan LB, minta kembalikan silakan saja. Gitu ya. Cuma kasih tahu dulu, kalau ternyata ada pemeriksaan kemudian jadi masalah, itu konsultan pajak tuh minimal berapa ratus juta jasanya ya, belum tentu menang lagi ya, gitu ya. Jadi setuju sih kalau emang mau diajukan pengembalian itu bagus ya. Menurut gua ini lebih benar justru ya. Ta- dan dalam prakteknya banyak dikembalikan kok ya. Jarang yang sampai kena pemeriksaan kemudian dimacam-macamin, jarang gitu. Cuman takutnya amit-amit ya gara-gara 10.000 perak kita minta kembalikan terjadi masalah kan jadi aneh gitu. Kalau 1 miliar minta kembalikan gua perjuangkan dah. Tapi kalau 100.000, 1 juta, 2 juta, oh buang aja lah. Gitu ya. Oke, thank you Pak Bu. Tadi bantuannya Bu Lucy. Ini lanjut teman-teman ya, ada pertanyaan lain di video yang lain akan gua jawab juga sekalian ya, karena masih ada waktu. Bapak Itshana, "Ko, kalau ortu nitip buat investasi kayak di apps Bibit gitu, lapornya gimana ya?" Oke, satu, eee, itu uang siapa? Gitu. Kalau uangnya ayah, lebih baik dilapor di SPT ayah sebagai harta milik ayah. Gitu. Oke, 2, jika ayah sudah menyatakan itu mau dikasih ke anak, maka anak yang lapor sebagai harta anak dan ingat ada tulis penghasilan hibah dari orang tua. Gitu ya. Jadi mesti ditentukan nih, ini mau dilapor di siapa. Intinya sebuah harta harus dilapor di SPT seseorang, itu aja intinya. Lanjut Bapak Peciai Kota Semarang. Kalau KBLI usaha berhenti atau dicabut kok di pertengahan tahun, jadi kan omset brutonya jadi nol. Oke, di bulan-bulan berjalan sampai berakhir tahun pajak, apakah perlu diupload surat pencabutan usaha? Nggak usah, cukup pengakuan saja. Jadi SPT orang pribadi itu bersifat self assessment, artinya pengakuan saja, tidak perlu sampai, di-upload apa-apa. Bapak Justin, untuk pelaporan realisasi PPS yang laporan sampai 5 tahun, gimana cara lapornya di Kortex ya? Itu bukan di Kortex, bukan di Kortex ya, tetapi ke portal khusus, yaitu e-reporting.pps.pajak.go.id. Itu dia, coba ya, kau cari ya. Nah ini dia, e-reporting pps.pajak.go.id. Mana dia? Nah, ini dia ya, untuk laporan PPS. Oke, khusus laporan PPS. Kemudian kalau ada pertambahan harta 1 M, apakah bisa bayar PPh final 0,5%? Jawabannya nggak nyambung. Ya, PPh final atau non final 0,5%, syaratnya adalah usaha dagang dengan omset di bawah 4,8 M. 4,8 M ya, tidak berhubungan langsung dengan nilai kenaikan harta, ya. Hartanya boleh naik 1 M, 2 M, 10 M, nggak pengaruh. Tapi kalau memang dia usahanya adalah usaha, di bawah 4,8 M, ya dia bisa pakai PPh final, begitu ya. Thank you Pak NRK.
Bapak kaum keroco. Berarti nggak usah cetak NPPN ya bagi BPOP UMKM? Jawabannya perlu ya, perlu. Wajib cetak NPPN di 2026 ini dan seterusnya. Setiap awal bulan, awal tahun sebelum 31 Maret. Udah gitu aja, nggak usah pusing. Apakah itu berguna? Jawabannya nggak ada guna sih, tapi memang aturannya wajib cetak. Nah, Bapak Rudi, ribet banget ya bayar pajak di negeri Konoha? Ya, memang cukup ribet ya. Bapak Casa, Ibu, PPh final 0,5%, PMK-nya belum keluar. Pemerintah lupa, sibuk siapin partai MBG. Waduh, sibuk jalan-jalan ke luar negeri, Kak, katanya. Oke. Masa lu Prabowo? Waduh, ngomongin Prabowo lu hati-hati lu. Nanti ditontonin tiap tiap minggu ya, tiap malam lu sama Prabowo ya. Bercanda ya, Pak ya. Bapak Agus, kalau mendirikan CV di tahun 2026 ini, apakah bisa pakai 0,5%? Apakah bisa kita cuma punya CV? Oke, yang pertama, bisa ya, CV bisa UMKM 0,5% selama 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, kecuali jika CV-nya bisnis jasa pekerja bebas, maka tidak bisa pakai PPh final UMKM. 2, UMKM 0,5%. 2, apakah bisa kita punya CV UMKM dan sekaligus punya BPOP UMKM? Boleh ya, satu orang OP dan satu CV berjalan bersamaan dengan UMKM, itu boleh saja ya. Ingat ya, eee, ini 2 usaha yang berbeda. Artinya rekeningnya dipisah, stok barangnya berpisah gitu ya, jadi intinya beda. Saya mendirikan CV di 2026 dan berhasil cetak suket 2026. Oke. Oke, good, Pak. Eh, hilang. Ya udah, ya, jadi itu, Pak. Bapak Safrudin Saniko, kok awan yang super, UMKM dengan LB karena ada bukti potong, gimana solusinya? Nah, solusi gampang ya. Solusinya adalah menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya, ya, supaya tidak LB. Sesimpel itu kok, mudah. Ada yang Bapak bilang, masukkan nomor rekening pribadi di perubahan data pribadi di halaman 1G, pilih dikembalikan melalui pendahuluan permohonan. Oke, kalau mau mengembalikan ya. Kemudian isi lebih bayar di kotak itu seperti kata keuangan, cari gara-gara. Nanti ada risiko diperiksa laporan keuangan sama pihak pajak. Oke, ya. Kalau gue sih, gue termasuk klub-klub anti LB ya. Nah, tetapi banyak juga konsultan yang merasa LB nggak apa-apa kok, hajar aja ya. Dan memang faktanya LB juga banyak yang dikabulkan ya teman-teman ya. Nah, cuman gue sudah merasakan betapa sulitnya bertemu dengan oknum-oknum pejabat brengsek ya. Jadi sebaiknya kalau memang nggak perlu-perlu amat, nggak usah cari gara-gara. Bercanda ya guys ya. Bapak It Pinarifin, kalau boleh tahu, apa kepanjangan UU BP dan apa ada link yang mengkonfirmasi berita tersebut ya? Ada ya tapi hanya di dunia universe-nya Konoha yang punya gue ya. Kalau universe-nya yang benar nggak ada ya. Undang-undang bacot purbaya. Ada di negeri Konoha ya, yang gue ciptakan di imajinasi gue sendiri ya. Gitu. Mbak Andi, lah katanya permanen. Katanya Pak Erlangga permanen, kata Pak Purbaya 2029, yang pasti mah nanti yang ditandatangan presiden, yang mana aja belum tahu, bilangnya di atas meja presiden terus dari kemarin. Ya presidennya lagi ke luar negeri ke Amerika kemana-mana ya, buat bahan kampanye 2029. Ya iyalah, pemerintah zolim nggak ikhlas rakyatnya bahagia dari penindasan pajak bea cukai. Waduh, oke. Oke teman-teman ya, seperti itu. Segera teman-teman lapor SPT sebelum akhir Maret 2026, masih banyak waktu ya, silakan dilapor. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.